Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan daripada kajian kitab Mukhtasar Jiddan, syarahan daripada kitab Matan Ajrumiyah. Ini adalah kitab yang sangat cocok dibaca atau dipelajari oleh para penuntut ilmu yang sudah khatam mempelajari Jurumiyah. Karena dengan kitab ini oleh para penuntut ilmu itu bisa menjadi jenjang pertama atau level pertama menuju kitab Alfiyah. Mungkin kesulitan dalam memahami kitab Alfiyah atau bahkan ketika ingin memahami kitab ilmu nahwu seperti Abi Naja ataupun seperti kitab Mutammimah, namun kesulitan, jadi solusinya adalah dengan mempelajari terlebih dahulu kitab yang sedang kita baca ini, yaitu kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fit tasniyatil asma'i khassatan. Al-muradu min tasniyatil asma' al-muthanna wal muradu minhu ma dalla ala itsnaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatain nasbi wal jarri. Dan adapun alif, jadi alif salah satu daripada tanda rafa'. Sebelumnya kita sudah membacakan bahwa tanda rafa' itu dhammah, waw, alif, dan nun. Sekarang tanda rafa' yang ketiga yaitu alif. Dan adapun bermula alif, fatakunu alamatan lirraf'i, niscaya maka ada ianya alif itu sebagai tanda bagi rafa', di mana fi tasniyatil asma', pada tasniyatil asma'i khassatan, secara khusus. Apa maksud tasniyatil asma'? Al-muradu min tasniyatil asma' al-musanna, dan bermula maksud daripada kata at-tasniyatil asma' itulah yang disebut dengan musanna, ataupun yang sering kita sebut isim tasniyah. Apa maksud atau apa definisi daripada isim tasniyah? Wal muradu minhu, dan bermula maksud daripadanya musanna atau isim tasniyah, ma dalla ala snaini, sesuatu yang menunjuki kepada makna dua, bi alifin wa nunin, dengan ada penambahan huruf alif dan nun, di mana ditambah fi akhirih, pada akhir kalimatnya. Kapan ditambah? Kapan ditambah alif dan nun tersebut? Fi halatir raf'i, pada ketika rafa'. Jadi isim musanna adalah sesuatu yang menunjuki kepada dua, makna dua. Kemudian dia ada penambahan alif dan nun di ketika dia rafa'. Wa ya'in wa nunin, dan ada penambahan huruf ya dan huruf nun, fi halatai, pada dua keadaan, an-nasbi wal jarri, pada dua keadaan nasab dan jar. Jadi di ketika dia itu nasab dan jar, itu yang ditambah adalah huruf alif, huruf ya dan nun. Kalau ketika rafa' tadi yang ditambah adalah huruf alif dan nun. Bagaimana contoh kalimatnya? Nahwu ja'az zaidani wa ra'aitu zaidaini wa marartu biz zaidaini. Fazaidani, maka bermula zaidani, maksudnya zaidani yang ada pada contoh yang pertama, yaitu contoh ja'az zaidani. Fi qaulika ja'az zaidani, fa'ilun, itu jatuh sebagai fa'il. Jadi zaidani adalah fa'il marfu'un, fa'il yang marfu'. Dia itu marfu', rafa'. Apa tanda rafa'nya? Wa alamatu raf'ihi, dan bermula tanda rafa' zaidani tersebut al-alifu, yaitu alif. Kenapa alif? Niyabatan 'anid dhammati, mengganti daripada tanda rafa' dhammah. Jadi yang menjadi tanda rafa' pada kalimat zaidani dalam contoh ja'az zaidani tadi adalah
tanda rafa'nya alif karena mengganti alif tersebut pengganti daripada dhammah. Kemudian sekarang bagaimana kita membedakan antara tasniyah dan jamak? Wal farqu bainal musanna wal jam'i fi halatain nasbi wal jarri. Jadi kalau kita lihat antara tasniyah dan jamak ketika dia sama-sama nasab dan sama-sama jar, itu ada penambahan huruf ya dan huruf nun. Kepada isim tasniyah ada penambahan ya dan nun, kepada jamak juga ada penambahan ya dan nun. Jadi apa perbedaannya? Wal farqu bainal musanna wal jam'i fi halatain nasbi wal jarri annal ya, bahwa sesungguhnya ya, allati fil musanna maftuhun ma qablaha maksurun ma ba'daha. Ya allati yang ada di dalam isim tasniyah itu difathahkan barang sebelumnya. Jadi ya yang ada pada isim tasniyah, huruf di belakangnya itu huruf fathah. Zaidaini maksurun ma ba'daha, dan dikasrahkan barang setelahnya ya. Jadi kalau itu isim tasniyah, kita lihat ya-nya di belakang ya ada huruf yang fathah, di depannya ada huruf yang kasrah. Wa fil jam'i, dan pada jamak berbeda. Wa fil jam'i, dan pada jamak maksurun ma qablaha, itu dikasrahkan barang sebelumnya, maftuhun ma ba'daha, lagi yang difathahkan barang setelahnya. Jadi kebalikan. Kalau di jamak, jadi di belakang huruf ya itu ada huruf yang kasrah, di depannya ada huruf yang fathah. Maka dalam pengucapan pun beda. Zaidaini tasniyah, zaidina jamak. Zaidaini adalah tasniyah, zaidina adalah jamak. Kemudian apa fungsi daripada nun? Nun yang ada di dalam isim tasniyah dan jamak tersebut. Nun itu fungsinya sebagai apa? Maka kata musannif, wan nunu 'audun 'anit tanwin fil ismil mufradi fi kullin minat tasniyati wal jam'i. Dan bermula nun itu adalah 'audun, sebagai pengganti daripada tanwin, 'anit tanwin. Di mana tanwin? Tanwin yang ada di mana? Tanwin fil ismil mufradi, tanwin yang ada pada isim mufrad, pada tiap-tiap daripada tasniyah dan jamak. Jadi kalau pada isim mufrad dia itu ada tanwin, sedangkan pada tasniyah dan jamak tidak ada tanwin. Apa yang digunakan sebagai pengganti tanwin tersebut? Itulah nun yang ada di akhirnya. Maka ketika kita sebut zaidaini atau zaidina, nun yang ada pada akhir isim tasniyah itu yang berbaris kasrah, ni, zaidaini, dan juga nun yang ada pada ujung jamak, yaitu zaidina, yang berbaris fathah. Kedua-dua nun tersebut adalah pengganti daripada dhammah. Sekian untuk kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan walaupun ringkas ini dapat dipahami dan dimengerti, dan apabila kurang dipahami boleh ditanya di kolom komentar atau boleh masuk ke dalam grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wallahu a'lam bishawab.